Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita akan membahas cukup banyak. Kita akan belajar cukup banyak topik. Nah, ini insya Allah topik yang terakhir yaitu tentang penyakit jantung katup. Kenapa penyakit jantung katup ini dijadikan satu dengan topik demam rematik akut dan penyakit jantung rematik? Karena tadi seperti yang sudah kita pelajari pada sesi penyakit jantung rematik, kelainan dari penyakit jantung rematik ini sekuelenya biasanya berupa penyakit jantung katup. Etiologi terbanyak penyakit jantung katup yang kita dapatkan di negara kita adalah merupakan penyakit jantung rematik, dan yang lainnya hanya sedikit, sehingga dua bab ini dijadikan satu. Nah, merujuk pada SKDI atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia dari yang diterbitkan oleh KKI pada tahun 2012 bahwa kelainan jantung seperti mitral stenosis, mitral regurgitasi, stenosis aorta, regurgitasi aorta, dan penyakit katup jantung yang lainnya kompetensinya adalah 2, sehingga saya mengingatkan bahwa sejawat harus bisa melakukan diagnosis yang tepat dan memutuskan kapan melakukan rujukan dan bisa melakukan rujukan yang tepat, dan jika ada balasan rujukan maka sejawat bisa menindaklanjuti balasan rujukan tersebut. Nah, fungsi dari suatu katup yang normal adalah memfasilitasi suatu aliran darah yang satu arah, yaitu dari atrium ventrikel dan ventrikel ke arteri. Nah, pembagian dari katup jantung itu seperti yang sudah kita ketahui pada kuliah anatomi, bahwa dibagi menjadi 2, yaitu katup atrioventrikular yang kita bagi menjadi katup mitral yang merupakan katup di sebelah kiri. Katup mitral ini secara anatomi merupakan suatu katup yang bikuspid, dan kemudian katup atrioventrikular sebelah kanan disebut sebagai katup trikuspid karena mempunyai 3 puspis. Kemudian jenis katup yang kedua adalah katup semilunaris karena bentuknya seperti bulan sabit sehingga disebut katup semilunaris. Nah, katup semilunaris ini terdiri dari 2, yaitu katup aorta dan katup pulmonal. Katup aorta itu merupakan katup semilunar yang sebelah kiri, dan katup pulmonal merupakan katup semilunar sebelah kanan. Nah, masing-masing katup ini kompetensinya akan didasarkan pada berbagai macam struktur yang menyokong dari katup, baik itu anulus, leaflet, kemudian korda dan musculus papillaris untuk katup atrioventricularis, dan juga dinding dari ventrikel yang menyokong dari korda dan musculus papillaris tersebut. Nah, untuk katup-katup yang berfungsi abnormal bisa terjadi stenosis dari suatu katup. Stenosis itu artinya didapatkan obstruksi dari aliran katup tersebut karena misalkan pada katup tersebut mengalami kekakuan. Kemudian kelainan fungsi yang kedua adalah regurgitasi katup atau kadang disebut sebagai insufisiensi maupun inkompetensi. Pada kelainan ini, pada regurgitasi katup ini, katup atau penutupan katup itu tidak adekuat atau tidak berfungsi sempurna sehingga terjadi kebocoran ke chamber yang sebelah belakangnya atau chamber yang sebelah proksimal. Nah, pada suatu katup saja itu bisa terjadi stenosis saja, regurgitasi saja, atau bahkan bisa keduanya. Nah, kombinasi dari katup ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bisa kita dapatkan terutama pada pasien-pasien dengan penyakit jantung rematik. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat di depan tadi bahwa stenosis dari suatu katup adalah
merupakan suatu kegagalan dari katup itu untuk membuka secara sempurna, sehingga terjadi obstruksi dari forward flow atau aliran ke chamber yang sebelah distalnya. Etiologinya kebanyakan karena abnormalitas kronis dari suatu katup, misalkan adanya kalsifikasi maupun karena adanya pembentukan jaringan fibrosis. Nah, stenosis dari katup mitral merupakan suatu komplikasi yang paling sering kita dapatkan dari demam rematik akut yang menjadi penyakit jantung rematik. Lalu apa yang disebut sebagai regurgitasi katup? Nah, regurgitasi katup atau insufisiensi atau inkompetensi merupakan suatu kegagalan dari katup tersebut untuk menutup secara sempurna, sehingga pada saat harusnya menutup ada aliran balik dari chamber tersebut ke chamber yang sebelah proksimalnya karena inkompetensi dari katup tersebut. Nah, etiologinya bisa merupakan intrinsik dari penyakit dari katup itu sendiri, misalnya karena kerusakan dari katup atau karena kerusakan dari struktur-struktur yang menyokong suatu katup, misalkan karena adanya ruptur korda atau karena ruptur dari musculus papillaris. Nah, ini menggambarkan pada kelainan dari valvular stenosis. Nah, adanya tekanan pada chamber yang bagian proksimal biasanya lebih tinggi daripada yang bagian distal. Nah, sehingga abnormalitasnya biasanya berupa pressure gradient. Kita lihat ini ada aliran darah yang masuk, kemudian karena adanya stenosis dari katup, maka tidak bisa mengalir dengan sempurna sehingga ada tekanan yang tinggi di chamber yang bagian proksimalnya. Sedangkan pada regurgitasi katup, terdapat adanya retrograde flow dari chamber yang bagian distalnya ketika suatu katup harusnya menutup. Nah, kita lihat ini aliran darah yang mengalir harusnya mengalir ke distal, ini mengalir, tetapi kemudian pada saat harusnya mengalir ke aorta atau pulmonal terjadi retrograde flow yang mengarah ke chamber bagian proksimalnya, sehingga kelainan yang terjadi di sini adalah terjadi volume overload. Nah, untuk mengidentifikasi suatu kelainan katup dari pemeriksaan fisik, maka kita harus mengetahui proyeksi katup pada dinding dada. Untuk mengetahui posisi-posisi mana saja kita bisa mendengarkan dengan baik posisi katup aorta, kemudian katup pulmonal, katup tricuspid maupun katup mitral. Nah, katup aorta terletak pada spasium intercostalis 23 di sebelah kanan dari linea parasternal kanan, sedangkan area pulmonal adalah pada spasium intercostalis 23 linea parasternal kiri. Kemudian untuk area tricuspid adalah pada left lower sternal border atau pada spasium intercostalis 45 linea parasternalis sinistra. Sedangkan di apex maka ini merupakan auskultasi untuk punktum maksimum dari katup mitral. Nah, kemudian selain menentukan lokasinya, ketika kita mendengarkan suatu kardiak murmur atau bising jantung, maka kita menggolongkannya berdasarkan fasenya sistolik atau diastolik. Jika fase sistolik, maka gradingnya dari grading 1/6 sampai 6/6. 1/6 ini biasanya jarang sekali bisa terdengar. Nah, kemudian 2/6 ini cukup mudah terdengar, kalau 3/6 gampang terdengar, sedangkan 4/6 ke atas itu kita mendapatkan adanya trill. Trill itu suatu getaran yang kita dapatkan pada area katup tersebut. Pada 4/6 maka mudah didengarkan dan didapatkan adanya trill. Sedangkan grade 5/6 itu bisinya keras
dan kadang stetoskop itu kita angkat sedikit masih terdengar. Sedangkan 6/6 itu kita bisa mendengarkan tanpa stetoskopnya menempel pada dinding dada. Sedangkan untuk murmur diastolik di grading menjadi 4, 1/4, 2/4, 3/4, sampai 4/4. Dari yang paling susah didengar, kemudian agak susah didengar tapi masih kemudian kita perhatikan dengan seksama kemudian terdengar, atau grade 3/4 mudah terdengar, dan 4/4 sangat keras. Nah, sekarang kita bahas kelainan katup satu persatu. Yang pertama adalah mitral stenosis. Pada jantung yang normal, darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri pada saat fase diastolik. Tetapi pada mitral stenosis didapatkan obstruksi pada fase pengosongan dari atrium kiri ke ventrikel kiri, sehingga terjadi peningkatan tekanan dari left atrium atau atrium kiri yang kemudian bisa menyebabkan peningkatan tekanan dari vena pulmonalis dan lama-lama akan menyebabkan peningkatan dari tekanan jantung kanan. Nah, mitral stenosis ini merupakan penyebab terseringnya adalah demam rematik. Kira-kira sekitar 50% dari pasien dengan MS yang simptomatik mempunyai riwayat mengalami demam rematik akut. Biasanya sih 20 tahun sebelum terjadinya simptom. Nah, presentasi klinisnya tergantung dari derajat keparahan dari mitral stenosis itu, dan biasanya berupa sesak nafas dan penurunan kapasitas pada saat exercise. Kemudian seringkali kita dapatkan adanya atrial fibrilasi dan adanya tromboemboli. Kadang pasien asimptomatik sampai datang ke rumah sakit karena pasien ini mengalami stroke. Nah, kemudian kita screening, ternyata pasien ini merupakan suatu pasien dengan mitral stenosis karena adanya tromboemboli dan atrial fibrilasi. Nah, pemeriksaan fisik yang kita dapatkan pada pasien dengan mitral stenosis adalah didapatkan adanya diastolic opening snap yang merupakan akibat pembukaan dari katup mitral yang diikuti oleh murmur decrescendo pada fase diastolik. Dan biasanya terdapat peningkatan dari murmur sesaat sebelum bunyi jantung 1 karena peningkatan gradien tekanan ketika atrium kiri mengalami kontraksi atau yang kita sebut sebagai presystolic accentuation. Lokasinya didapatkan pada area katup mitral. Nah, kemudian penyakit katup lain yang cukup banyak kita dapatkan adalah mitral regurgitasi. Penyebabnya ada banyak, misalkan karena kalsifikasi anulus, kemudian karena adanya mitral valve prolapse, penyakit jantung rematik, endokarditis, kemudian bisa karena adanya systolic anterior motion yang kita dapatkan pada hypertrophic cardiomyopathy. Kelainan yang lain adalah karena adanya ruptur dari korda tendinea yang bisa bersifat idiopatik maupun disebabkan karena endokarditis. Kemudian bisa jadi mitral regurgitasi itu disebabkan kelainan dari muskulus papilaris maupun kelainan dari ventrikel kiri, misalkan adanya dilatasi dari ventrikel kiri, sehingga mitral regurgitasi pada kasus dengan dilatasi dari ventrikel kiri ini merupakan suatu kasus secondary MR yang disebabkan karena bukan dari kerusakan dari atau kelainan dari katup mitral itu sendiri, tetapi karena kelainan dari ventrikel kiri yang menyebabkan dilatasi anulus mitral sehingga terjadi inkompetensi dari katup mitral. Nah, pada regurgitasi katup mitral ini pada saat fase sistolik, katup mitral harusnya menutup karena
darah mengalir dari ventrikel kiri ke aorta. Tetapi pada mitral regurgitasi ini, karena adanya inkompetensi dari katup mitral, maka terjadi backward flow dari left ventricle menuju ke left atrial, sehingga pada left atrium atau atrium kiri akan mengalami volume overload. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya edema paru karena adanya peningkatan tekanan dari vena pulmonalis. Nah, pada fase akut biasanya tidak didapatkan dilatasi dari atrium kiri, tetapi pada chronic mitral regurgitation didapatkan adanya dilatasi atrium kiri maupun ventrikel kiri karena sudah ada kompensasi hemodinamik dari atrium maupun ventrikel kiri. Presentasi klinisnya pada akut MR seperti pada pasien-pasien yang terdapat ruptur MR, ruptur korda atau ruptur musculus papillaris, misalkan karena komplikasi dari suatu infak miokard akut, maka presentasi klinisnya sangat prominent berupa pulmonary edema. Tetapi pada chronic MR seringkali gejalanya berupa sesak nafas pada saat exercise, kadang-kadang berupa kelelahan dan kelemahan atau mudah capek. Nah, pemeriksaan fisiknya karena ini katup mitral, maka kita harus fokus ke area katup mitral, yaitu di apex. Kelainan yang terjadi atau yang didapatkan adalah murmur holosistolik pada chronic MR. Kenapa kok terjadi murmur holosistolik? Karena pada fase sistolik ini seharusnya katup mitral menutup dengan sempurna karena darah mengalir dari ventrikel kiri ke aorta, tetapi pada mitral regurgitasi katup mitral tidak bisa menutup sempurna sehingga ada kebocoran ke atrium kiri, sehingga didapatkan missing pansistolik atau holosistolik. Kemudian kelainan katup yang lain adalah aorta stenosis. Pada aorta stenosis ini darah tidak bisa mengalir dengan lancar dari ventrikel kiri ke aorta sehingga terjadi peningkatan tekanan di ventrikel kiri. Akibatnya akan ada hipertrofi dari ventrikel kiri, pressure di ventrikel kiri meningkat. Pemeriksaan fisik yang didapatkan, kita fokus pada regi aorta yaitu pada spasium intercostalis 2-3 linea parasternalis dextra. Didapatkan adanya missing ejeksi sistolik. Kenapa? Jadi pada saat fase sistolik harusnya aorta membuka, tetapi karena adanya stenosis, aorta tidak bisa membuka dengan sempurna sehingga ada turbulensi di situ sehingga menyebabkan adanya auskultasi atau bising aorta stenosis yang timbul pada saat fase sistolik. Gejala klinisnya biasanya timbul setelah ada fase asimptomatik yang bertahun-tahun dan biasanya gejala klinisnya berupa angina, sinkop maupun gagal jantung. Nah, kemudian kelainan katup yang lain yang sering kita temukan juga adalah aorta regurgitasi. Maka kita fokus lagi ke spasium intercostalis 2 linea parasternalis dextra. Nah, aorta regurgitasi ini tentunya katup aorta tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, fase di mana katup aorta harus menutup dengan sempurna adalah fase diastolik, di mana darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Sehingga bising yang kita dapatkan adalah satu bising diastolik yang sifatnya decrescendo pada spasium intercostalis 2-3 linea parasternalis dextra. Nah, ini satu latihan kasus atau satu latihan untuk, pada suatu pasien kita dapatkan holosystolic murmur pada area tricuspid. Nah, kita harus mengingat pada fase sistolik itu seharusnya katup tricuspid membuka atau menutup.
Nah, katup trikuspid harusnya pada saat fase sistolik itu adalah menutup, karena pada fase sistolik darah dari ventrikel kanan mengalir ke arteri pulmonal sehingga harusnya menutup. Sehingga kalau kelainannya adalah pada saat penutupan, maka kelainan pada katup ini atau pada pasien ini adalah trikuspid regurgitasi, begitu. Nah, kemudian ada contoh kasus yang kedua, di mana kita dapatkan adanya bising diastolik di crescendo pada area pulmonal. Nah, kita harus mengingat pada fase diastolik itu katup pulmonal harusnya membuka atau menutup. Pada saat fase diastolik, katup pulmonal harusnya menutup karena darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Nah, kelainannya kalau harus menutup tapi tidak bisa menutup dengan sempurna, maka kita sebut sebagai pulmonal regurgitasi. Gitu ya. Nah, demikian untuk presentasi tentang pembelajaran tentang penyakit jantung katup kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komen di bawah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.